Masya Allah, inilah pepohonan kurma ajaib yang bisa berbuah singkat berkat mukjizat besar Nabi Muhammad. Pernahkah kalian membayangkan ada sebuah pohon kurma yang ditanam pagi hari, lalu sore harinya sudah berdiri kokoh dan berbuah lebat? Kedengarannya mustahil bagi logika botani, namun di sudut kota Madinah, sejarah mencatat sebuah peristiwa yang melampaui batas nalar manusia. Di perkebunan inilah mengukir kisah sejarah tentang kesetiaan, kemerdekaan, dan sentuhan tangan Nabi Muhammad yang mengubah takdir di kebun kurma Salman Al-Farisi. Dikisahkan, dahulu ada seorang pencari kebenaran asal Persia bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi resmi masuk Islam saat ia masih berstatus sebagai budak di Madinah. Ia mantap masuk Islam karena terkagum dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad dan kepercayaannya terhadap Nabi akhir zaman tersebut. Setelah perjalanan panjang mencari agama yang murni, ia justru terjebak dalam perbudakan oleh seorang Yahudi di Madinah. Untuk memerdekakan dirinya, sang tuan memberikan syarat yang sangat berat kepada Salman, di mana Salman harus menanam 300 bibit pohon kurma dan semuanya harus tumbuh besar hingga berbuah. Secara normal, kurma membutuhkan waktu bertahun-tahun, biasanya 5 hingga 10 tahun, untuk mencapai fase berbuah. Namun syarat tambahan yang diminta adalah Salman harus memerdekakan dirinya setelah pohon itu berbuah. Mendengar kesulitan sahabatnya, Rasulullah kemudian turun tangan. Beliau meminta para sahabat lain mengumpulkan bibit kurma, lalu beliau sendiri yang turun ke lubang-lubang tanam tersebut. Nabi Muhammad lantas menanam bibit-bibit itu dengan tangan beliau yang mulia satu persatu. Ajaibnya, dalam waktu yang sangat singkat pohon-pohon itu tumbuh besar dan langsung berbuah tidak sampai bertahun-tahun. Hanya ada satu pohon yang tidak berbuah. Ternyata itu adalah pohon yang lubangnya digali dan ditanam oleh sahabat lain, bukan oleh tangan Rasulullah langsung. Setelah beliau menanam ulang pohon tersebut, seketika pohon itu pun berbuah. Salman Al-Farisi pun akhirnya resmi menjadi manusia yang merdeka. Kurma yang ditanam di kebun Salman Al-Farisi ini dikenal sebagai kurma ajwa. Inilah kurma asli Madinah yang sering dijuluki sebagai kurma Nabi. Ciri khas kurmanya berwarna hitam pekat, teksturnya lembut, tidak terlalu manis, dan memiliki guratan halus di kulitnya. Dalam hadits populer, disebutkan bahwa mengonsumsi 7 butir kurma ajwa di pagi hari dapat melindungi seseorang dari racun dan sihir. Jika kalian sedang menunaikan ibadah haji atau umrah, kita masih bisa mengunjungi jejak sejarah di perkebunan ini. Lokasi kebun aslinya berada di kawasan Al-Awali, tepatnya di sisi tenggara Masjid Nabawi, sekitar 3 hingga 5 km dari pusat kota. Meskipun saat ini sebagian besar wilayah tersebut sudah mengalami modernisasi dan pembangunan, area yang dikenal sebagai perkebunan Salman Al-Farisi masih menjadi titik ikonik bagi para peziarah yang ingin merasakan atmosfer tempat mukjizat itu terjadi. Para pengunjung biasanya datang bukan hanya untuk belanja kurma, tapi untuk melakukan napak tilas. Berada di sana memberikan sensasi sejuk dan tenang. Banyak jamaah yang menyempatkan diri sholat sunnah di area sekitar, atau sekadar duduk memandang pohon-pohon kurma sembari membayangkan betapa beratnya perjuangan sahabat Salman Al-Farisi dahulu. Di sekitar lokasi ini juga terdapat pasar-pasar kurma yang menawarkan harga lebih terjangkau dibandingkan toko di sekitar pelataran masjid. Kebun kurma Salman Al-Farisi ini bukan sekadar tentang agrikultur atau perdagangan. Ia adalah monumen hidup tentang bagaimana keajaiban muncul di saat seseorang berada di titik terendah perjuangannya. Sebuah pengingat bahwa di tangan yang tepat, yaitu Nabi Muhammad, sesuatu yang butuh waktu bertahun-tahun bisa terjadi dalam sekejap mata atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah atas segala kuasanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.